Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini ketemu lagi di channel Cancem Motor, dan saya akan membagikan sedikit video mengenai tentang tutorial bagaimana cara mengatasi motor Revo Absolute. Dia bunyinya kasar dan ada suara-suara yang mana suara tersebut itu hampir mirip dengan suara air yang sedang direbus, dan ketika mendidih itu bunyinya persis seperti itu ya. Nah, kira-kira apanya ya kalau untuk motor Revo Absolute seperti ini kok bisa menimbulkan suara-suara seperti itu? Oke, ikuti terus channel kami, jangan sampai kelewatan dan tonton sampai selesai biar nanti pas kita bongkar ketahuan apa permasalahannya ya. Dan masalah seperti ini tuh sering terjadi buat motor Revo Absolute ya, khususnya suara-suara yang berisik atau suara kasar dan suaranya seperti air yang sedang direbus, dan ketika mendidih suaranya persis seperti itu. Maka nanti kita cek satu persatu ya. Kalau menurut analisa saya sebenarnya penyakit seperti itu yang sudah saya alami itu terjadi pada bagian head ya, yang terutama komponen-komponennya seperti noken as ataupun bearing noken asnya. Tetapi apa salahnya nanti kita cek satu persatu dari mulai noken as ataupun bak kanan ataupun bak kiri, nanti kita bongkar seperti apa ya, biar cara menganalisanya itu lebih marem dan lebih teliti. Karena yang namanya penyakit motor itu walaupun sudah terjadi ataupun kebiasaannya seperti itu, tetapi juga terkadang belum juga ya, terkadang belum pasti itu juga ya masalah penyakitnya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita cek satu per satu. Nah, untuk mempersingkat video tersebut nanti saya akan bikin tutorialnya dengan singkat aja ya, dan jangan di videoin atau video full. Jadi kita bongkar yang singkat-singkat aja dan kita ambil intinya aja nanti ya. Ini dari mulai pembukaan bodi bawah samping kanan dan kiri sudah terlepas. Nanti kita tinggal coba buka bagian tutup headnya. Karena untuk pengecekan yang awal nanti kita bongkar tutup headnya dulu, kita lihat seperti apa sih noken asnya dan pelatuk noken asnya juga. Kemudian kalau sudah terbongkar kok nggak ada tanda-tanda permasalahan di bagian head depan, nanti kita coba cek bagian bak kanannya. Nah, ini sudah terbongkar dan motor dalam keadaan hidup seperti itu ya. Tetapi ketika dibongkar seperti ini, suara-suara yang kasar tadi tuh nggak terlalu kelihatan ya, karena suaranya itu menyebar sampai ke belakang. Dan cobalah kita bongkar untuk bagian bak kanannya. Kita cek apakah ada komponen-komponen di dalamnya yang lepas, atau bisa juga bearingnya sudah kocak, bearing askreknya. Dan coba kita bongkar untuk tutup baknya. Nah, ini kalau kita lihat dari
rumah kampas sprocketnya sih kayaknya nggak ada masalah. Itu juga kalau kita lihat komponennya masih tertata rapi, nggak ada yang lepas dari baut-bautnya. Dan ini kita coba motor dihidupin ya, kira-kira ada tanda-tanda suara yang tadi kita cari apa enggak. Ternyata belum ditemukan juga ya tanda-tandanya atau permasalahannya. Untuk mengetesnya lagi, knalpot coba dipasang biar suaranya itu terdengar di bagian mana, coba ya. Nah, ternyata juga belum bisa kita amati permasalahannya ya, karena eh, dari tutup head sama tutup bak kirinya itu terbuka, jadi suaranya lebih keras lagi. Untuk mencari permasalahannya tersebut itu malah agak susah ya. Coba kita cek lahar askreknya, ini kelihatannya masih kenceng, nggak ada masalah. Begitu juga untuk karet produk kumplingnya juga dia masih bagus, belum kocak. Jadi kemungkinan untuk di bagian bak kanan dia nggak ada masalah ya. Jadi aman-aman saja. Nah, ini kita coba cek bagian sebelah kiri. Dari mulai magnet ataupun gigi penghantar starter dia aman juga. Kemudian lanjut ke bagian head, kita coba bongkar sentriknya dan kita lihat nanti nokennya seperti apa. Oke, buat teman-teman para subscriber dimanapun Anda berada, jangan lupa simak terus videonya sampai selesai biar nanti permasalahannya benar-benar teratasi ya. Dan kita coba lepas baut 10, yaitu baut pengancing gigi penghantar sentrik, untuk melihat noken asnya seperti apa nanti. Kita simak, kalau menurut analisa saya itu permasalahannya ada di bagian head, yaitu di bagian noken as. Kita coba seperti apa nanti. Coba Mas Bro kita lihat ya seperti apa noken asnya. Nah, ini ada tanda-tanda permasalahan di bagian bearing noken asnya ya. Jadi bearing noken asnya dia sudah hancur, dan untuk gotrinya itu sudah numpuk jadi satu tuh. Nah, kelihatan ya temen ya. Jadi pelor bearingnya dia sudah hancur dan numpuk tuh. Jadi sudah tidak tertata lagi. Ya wajar aja kalau suaranya itu sangat kasar dan berisik ya, karena untuk bearingnya dia sudah hancur. Dan coba kita nanti bongkar seperti apa. Dan untuk lebih mudahnya kita lepas aja bagian headnya ya, biar pengerjaannya itu lebih gampang.
Kemudian untuk intake karbunya juga jangan lupa dilepas juga. Dan jangan lupa untuk baut yang menyatu dengan blok itu dilepas juga, karena terkadang kalau untuk orang yang baru pertama kali ngelepas head ataupun seher, terkadang belum tahu kalau di dalamnya itu ada baut juga. Nah, jadi ada dua bautnya ya, atas sama bawah, kita lepas semua. Setelah baut keduanya terlepas, nanti kita langsung tarik headnya dan kita turunkan. Kemudian ada baut satu lagi yang ada di bagian kanan di ujung head. Nah, itu sudah kami lepas ya. Setelah itu nanti kita tinggal tarik aja ke depan. Nah, untuk headnya ini sudah terlepas. Sekarang kita tinggal ngelepas baut antara pengancing suling pelatuknya, yaitu menggunakan baut 10. Dan untuk melepas sulingnya kita coba akalin pakai baut ataupun obeng ya, tapi yang enak itu pakai baut ukuran baut 8 untuk menarik suling pelatukannya. Jadi video ini sekaligus bikin tutorial bagaimana cara bongkar pasang noken as motor Revo Absolute ya, karena ini titik permasalahannya ada di noken as. Jadi buat teman-teman yang belum pernah bongkar pasang noken as motor Revo Absolute ataupun motor Revo Fit, baik karbo ataupun injeksi, itu juga motor Beat, itu sama ya seperti ini ya komponen headnya. Nah, ini dia permasalahannya tuh. Jadi noken asnya sudah benar-benar hancur dan tidak bisa dipakai lagi untuk bearingnya. Nah, itu udah kelihatan ya. Ya wajar aja kalau motornya itu bunyinya sangat kasar karena keadaan bearing nokennya sudah tidak layak pakai lagi nih. Ini awal mulanya katanya yang punya motor itu mengeluh motor ini tadinya suaranya nggak seperti itu ya. Dan tiba-tiba yang punya itu pernah jatuh dari motor eh, 2 kali ya, terus katanya suaranya langsung berubah. Sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali ya sama jatuhnya motor itu, karena ini di bagian mesin. Kalau kaitannya dengan jatuhnya motor itu biasanya sama bodi-bodi ya, pecah atau yang lain. Nah, ini pelepasan suling pelatuknya ataupun noken asnya kita bantu dengan menggunakan baut ukuran 8 biar lebih mudah. Kita bantu
pakai ketok pelan-pelan. Nah, ini untuk nokennya sudah terlepas. Kalau untuk pelepasan bearing di noken as ini sebenarnya kalau nggak ada alatnya itu sangat susah ya, karena dia harus ada teleker ataupun alat yang memadai, karena di bengkel kami keterbatasan teleker atau alat yang sudah canggih, jadi untuk mengambil yang lebih mudah kita ganti yang baru aja untuk noken asnya. Yang penting mempersingkat waktu dan yang punya juga, karena motor ini motor dipakai biar nggak kelamaan, kita langsung ganti yang baru. Nah, ini sudah terpasang yang baru ya, jadi kita tinggal masukin aja ke dalam, dan nanti sekaligus cara pemasangan pelatuk klepnya. Kemudian suling pelatuknya dimasukin baut 8 untuk alat pembantu atau mendorong. Nah, seperti itu ya. Dan untuk buat setelan klepnya jangan lupa dikendorin dulu biar nanti untuk ngetopin noken asnya itu lebih gampang. Jadi di setel kendor dulu. Jadi sangat mudah lah ya buat teman-teman untuk tutorialnya bagaimana cara bongkar pasang noken as dan pelatuk klepnya. Coba diulangi lagi biar nanti mudah untuk diingat ya. Kita lepas lagi, kita ulang cara pemasangannya. Jadi biar lebih mudah buat para pengikut channel Cence Motor. Jadi ketika sudah menonton sampai selesai di channel kami, nanti langsung jos dan langsung bisa ya. Itu harapan kami. Jadi seperti itu. Nah, itu diulang lagi pemasangannya seperti itu. Kasih kopi Mas Bro biar semangat nih mekaniknya. Nah, jangan lupa untuk mengancing atau lubang yang ada di suling pelatuk klepnya itu kan adanya nanti dipasin ya. Jadi dia buat ngancing nanti pakai baut. Nah, udah selesai ya cara pemasangan pelatuk klepnya sama nokennya. Jadi gambarannya seperti itu buat teman-teman. Nah, itu sudah posisi netral.
untuk noken asnya. Nah, kalau kita puter-puter kok dia enteng ataupun arahnya itu enak, itu posisinya berarti sudah netral. Ini posisi buat setelan klepnya dikendorin. Ini noken as yang sudah tidak terpakai lagi. Karena sudah hancur untuk bearingnya. Sebenarnya kalau untuk nokennya itu masih bagus. Ya masih bisa lah kalau untuk dipakai. Tapi kita cari simpelnya aja, langsung aja diganti dengan yang baru. Oke, buat teman-teman, inilah sedikit tutorial atau bagaimana cara mengatasi motor Revo Absolute yang suaranya kasar seperti mendidihnya air ketika sedang direbus. Jadi permasalahannya hanya di klaher noken as ya. Dan ini untuk pemasangannya sudah selesai ya, sudah rapi. Sekarang kita tinggal cek suaranya seperti apa. Mudah-mudahan kalau menurut saya sudah pasti jos lah ya, karena titik permasalahannya sudah jelas ada di noken as ataupun bearing noken as, hanya itu aja ya. Jadi ini tinggal siap untuk yang punya motor nanti tinggal ngambil, karena sudah jadi motornya sudah beres dan titik permasalahannya sudah ketemu. Insya Allah lebih aman dan lebih awet ya. Oke, buat teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah setia menemani channel kami, yaitu channel Cencem Motor, dan kami akan selalu update buat video-video yang terbaru biar para pengikut setia channel Cencem Motor lebih semangat untuk menontonnya. Oke, terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.